Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memeriksa ketersediaan nama domain. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat website, itu kan butuh domain dan hosting ya. Nah, kalau hosting sih nggak masalah, teman-teman bisa beli di layanan manapun, termasuk salah satunya misalkan di Gapura Hoster ini. Tapi kalau yang namanya domain, itu teman-teman harus memeriksa ketersediaan nama domainnya terlebih dahulu. Karena nama domain itu sifatnya unik. Artinya, sebuah nama domain itu ketika sudah didaftarkan oleh orang lain, maka tidak bisa didaftarkan oleh teman-teman. Kecuali nama domain tersebut sudah expired atau kadaluarsa dan terdelete dari registrar. Nah, itu baru bisa teman-teman daftarin. Gitu. Nah, gimana sih caranya mengecek ketersediaan domain? Yang pertama, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengecek melalui fitur pencarian domain yang ada di layanan hosting. Contohnya ini di Gapura Hoster, di sini ada pasti ada produk domain ya, menjual produk domain. Nah, teman-teman bisa pilih misalkan daftarkan domain baru. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pencarian nama domain. Nah, ini saya contohkan. Misalkan saya mau cari nama domain facebook.com. Nah, Facebook teman-teman pasti sudah tahu. Sudah dimiliki oleh perusahaannya si Facebook itu sendiri ya, Meta ya. Gitu. Nah, tapi kita gunakan nama Facebook ini untuk ngetes teman-teman. Kita gunakan facebook.com. Nah, ketika dicari, maka akan ada muncul tampilan seperti ini ya. Facebook.com is unavailable. Artinya, nama domain facebook.com ini tidak tersedia, alias tidak bisa didaftarkan oleh teman-teman. Gitu. Nah, kita cari nih facebook.id misalkan. Kita tes lagi, apakah sudah didaftarkan atau tidak. Nah, ini juga unavailable. Artinya, ya ini nggak bisa didaftarkan lagi. Nah, terus nama domain yang bisa didaftarin gimana dong? Teman-teman harus mencari gitu. Harus mencari nama domain yang unik yang mungkin belum didaftarkan oleh orang lain. Misalkan kita nggak pakai nama brand ya, karena nama brand nanti berpotensi bisa jadi sengketa nama domain, mungkin pelanggaran hak merek dan lain sebagainya. Maka ini saya cari ide nama domain lain ya. Misalkan es kepal durian. Nah, ini saya ngasal aja ya namanya ya. eskepaldurian.com. Kira-kira ada nggak gitu yang memiliki nama domain ini? Kita coba cari. Nah, di sini muncul tulisan selamat eskepaldurian.com adalah tersedia. Artinya nama domain ini bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman daftarkan dan miliki. Seperti itu ya. Nah, ini penamaan ini berlaku untuk penamaan apapun ya. Misalkan teman-teman punya perusahaan. Nah, nanti perlu dicek di sini dulu. Kira-kira nama perusahaan nama domain perusahaannya tadi itu sudah dimiliki orang lain atau belum. Atau misalkan teman-teman punya lembaga kursus. Nah, itu sama juga. Dicek dulu di sini. Nanti statusnya available atau tersedia atau unavailable atau tidak tersedia. Gitu. Misalkan kursus komputer Solo. Nah, kita cek. Cari. Nah, di sini unavailable. Artinya, kalau teman-teman punya lembaga kursus misalkan ya, terus pengen pakai nama domain kursus komputer Solo, maka nggak bisa karena sudah ada yang memiliki. Di sini unavailable. Kita coba cek. Kursus komputer Solo. Nah, sudah ada yang punya teman-teman. Ini sudah ada websitenya. Nah, ini Solo Design School. Ini pemiliknya ya. Jadi ini ada alamat emailnya dan lain sebagainya.
Itu untuk mengecek ketersediaan nama domain. Nah, kalau teman-teman pengen memiliki sebuah nama domain yang sudah dimiliki orang lain, caranya gimana? Kayak gitu. Kan kadang ada ya yang nama domainnya tuh bagus gitu ya. Dan teman-teman sudah terlanjur jatuh cinta sama nama domain tadi. Gitu. Gimana caranya saya harus punya nama domain ini nih gitu. Misalkan teman-teman punya keinginan sekuat itu. Nah, caranya gimana? Ini cara kedua untuk mengecek siapa pemilik suatu domain. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman cari whois.domaintools.com. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi di luar sana banyak yang namanya Whois tool yang bisa teman-teman gunakan. Ada whois.domaintools, ada whois.com ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari layanan ini untuk mengecek siapa sih pemilik suatu domain, gitu ya. Nah, ini misalkan kita mau ngecek kursus komputer Solo. Kita cek pemiliknya siapa. Nah, kita cek seperti ini. Ini kalau ada captcha tinggal diklik aja. Nah, nanti akan memunculkan informasi Whois record seperti ini. Nah, Whois record ini bisa teman-teman gunakan untuk ibaratnya melacak lah siapa sih pemilik nama domainnya. Jadi registerannya atau orang yang mendaftarkan namanya Luke Huang. Gitu. Terus name servernya ada di sini, ns1dnsok. Nah, ini name server ini adalah record yang digunakan untuk menghubungkan domain dengan hosting. Jadi teman-teman juga bisa tahu sebuah nama domain atau sebuah website itu didaftarinnya di hosting mana sih, itu bisa dicek di sini juga. Gitu. Kemudian ini nih, kontak ya. Luke Huang, Fight Studio, Jalan Palau KW nomor 56. Nah, ini adalah orang yang mendaftarkan si nama domain kursus komputer Solo. Jadi alamat websitenya kursus komputer Solo, tapi pendaftarnya ini ada di Bali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi website ini dibuat oleh Bapak Luke Huang ini, ya, dimana dia seorang web developer dan lokasinya di Solo. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, ini kan. Ini ada informasinya lagi, nomor teleponnya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ngebet nih sama nama domain ini gitu ya, ini bisa menghubungi ini untuk membeli nama domain tersebut. Tapi kalau di sini ini sepertinya kasusnya Pak Luke Huang ini adalah web developernya, gitu, web developernya bukan pemilik dari websitenya. Bisa jadi pemilik websitenya adalah ini kursus komputer Solo ini ya, Solo Design School ini, the Solo Design School. Cuman si pemilik website ini mempasrahkan pendaftaran domainnya, pendaftaran hostingnya, dan pembuatan websitenya ke bapak yang ini tadi, Luke Huang ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur pencarian domain yang ada di layanan web hosting ya. Jadi biasanya layanan web hosting itu juga menyediakan pendaftaran domain. Ini bisa teman-teman cek di sini. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Whois Tools. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen membeli domain, pengen mengecek domain, bisa menggunakan dua cara tadi. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini membantu untuk teman-teman yang pengen membuat website tapi bingung gimana sih cara mencari dan memeriksa nama domain, suatu nama domain apakah itu tersedia atau enggak. Kayak gitu ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan silahkan share kemanapun, ke sosial media, ke WhatsApp dan lain sebagainya supaya lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.